Pak Ato, boleh trading itu apa sih sebenarnya? Sebelum nanti kita break laras, baru kalau muda yang lain yang pengen nanya, telepon lagi di 0811 787 1042. Silakan Pak Ato, trading itu sih apa sebenarnya istilah trading ini? Oke, jadi sebenarnya trading itu kan hanya istilah bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan transaksi jual beli. Transaksi jual beli. Nah, transaksi jual beli itu identik yang ditransaksikan otomatis komoditi. Nah, komoditi yang dipersepsi oleh publik itu biasanya kan selalu barang. Sebenarnya uang pun itu bisa menjadi sebuah komoditi. Ya contoh misalnya orang beli dolar ya. Ya beli dolar. Ketika dia menukarkan uang rupiah ke bank, nah dolar itu jadi komoditinya karena ada potensi keuntungan di situ. Nah sekarang mulai kemajuan zaman ya, pergeseran transaksinya itu berbeda. Jadi kalau selama ini transaksinya hanya melalui perbankan atau money changer, sekarang orang cukup menggunakan gadget gitu. Iya. Jadi sama seperti trading. Transaksi online ya itu juga trading sebenarnya. Sebenarnya. Jadi ada potensi keuntungan di sana. Gitu. Itu cukup sebenarnya. Jadi kan selama ini banyak orang yang nanya Jem trading itu apa trading? Nah, kami datang ini dari TPF. Enggak, lebih jelasnya. Dan sekarang kita pengen ngobrol sama salah satu manajer marketingnya ini. Nah, ya, Kak Yogi. Selamat pagi Kak Yogi. Pagi Jem. Sehat Pak ini Pak Yogi? Alhamdulillah. Enggak kena banjir tadi? Hah? Kena banjir enggak? Enggak ya. tapi lihat Pak Yogi kayaknya pucat nih. belum mulai Pak. Kak Yogi selaku manajer marketing dari TPFX sendiri, udah berapa lama Bang Yogi udah gabung di TPFX? Kalau saya baru Jem. Baru ya? Untuk di bidang pialang ini. Baru kurang lebih 1 tahun ke belakang. 1 tahun ke belakang. Kenapa nggak ke depan? Belum, karena belum nyampe ke depan. Kira tadi hobinya emang di belakang. Siap. Terus udah 1 tahun ke belakang gabung di TPFX Palembang, dan memang sebenarnya kalau dari sisi marketing apa sih yang lagi in sekarang Pak Yogi? Istilahnya yang lagi benar-benar digandrungi baik itu dari anak muda sampai juga di range usia 35 ke atas. Pasif income yang kayak gini atau yang seperti apa Pak Yogi? Ya sebenarnya sih kalau untuk trading dari dulu udah ini ya sudah banyak sebenarnya penggemarnya. Cuman lagi-lagi balik lagi kurang edukasi sebenarnya. Edukasi, jadi sebagian orang menilai trading itu banyak sisi negatifnya. Makanya kita di sini dari tim TPFX benefitnya itu sih salah satunya edukasi yang berkelanjutan. Edukasi yang berkelanjutan. Pak Ato bilang tadi gitu kan. Jadi semua calon nasabah kita edukasi sampai mereka jelas. Jadi tanpa ada kayak apa namanya lepas tangan kayak gitu ya. Gitu. Kita Yang enggak penting kayak lo gitu invest sudah itu bodo amat. Tapi enggak, kalau itu TPFX ini kan memang benar-benar lo diedukasi dulu. Dan bahkan ketika lo udah invest bahkan masih kita kasih signal ya. Ini pasang, ini jual gitu kan. Dipasang, emang ini air pasang. Dipasang bahasa lu. Umpan ikan kali ya. Dan kita sedikit potong ya. Ini pertanyaan terakhir di sesi yang pertama dari last number 6707. Ini pertanyaan fundamental sebenarnya Pak Charlie. Apakah ada dampak, berat pertanyaan ini. Apakah ada dampak trading dengan resesi global kemungkinan di tahun 2023 nanti? Dampaknya apa aja Kak, boleh ditanyain? Siap kalau gitu. Siapa yang mau jawab, Pak Ato, Pak Charlie, Kak Yogi? Siap. Mungkin Pak Charlie nanti saya tambahin. Oke, baik. Nah ini pertanyaan bagus nih. Pertanyaan bagus ini. Pintar wong ini kayaknya. Soalnya yang satu lagi nanya zodiak malah. Siap. Oke, jadi ini pertanyaan bagus gitu ya. Apa sih dampak ketika krisis ekonomi itu terjadi ya? Seperti memang ini berarti penanya ini pemerhati kondisi ekonomi ya. Ini jadi memang sudah praktisi juga kayaknya Pak Charlie ini yang nanya nih kayaknya. Betul. Jadi karena berarti memang sudah melihat atau sudah membaca berita bahwa memang 2023 nanti akan terjadi krisis gitu ya, krisis ekonomi di dunia, dan Indonesia itu tidak mungkin terhindar dari krisis yang akan terjadi. Ya. Nah,
ketika terjadi krisis ekonomi ini kan kita perlu alternatif buat berinvestasi gitu ya. Utamanya itu investasi yang ketika terjadi krisis ekonomi itu masih bisa mendapatkan peluang keuntungan. Nah, salah satu keunggulan dari transaksi di perdagangan berjangka ini adalah dua arah keuntungan. Kalau tadi Pak Atok sempat menjelaskan mengenai transaksi di saham yang satu arah, itu artinya keuntungan hanya bisa didapat ketika harga-harga itu naik. Nah, harga itu naik artinya ketika kondisi ekonomi itu bagus. Benar. Saham itu akan naik gitu ya. Nah, kalau di perdagangan berjangka ini tuh dua arah keuntungan. Jadi keuntungan bisa didapat pada saat harga naik atau ketika ekonomi itu membaik, atau nanti pada saat ketika terjadi krisis, ketika harga-harga itu mulai turun. Oke. Ketika harga turun pun di perdagangan berjangka ini kita masih bisa mendapatkan peluang keuntungan. Ya, jadi ketika terjadi krisis ekonomi, kita masih bisa cari tuh keuntungan, ya. Entah kita bisa trading di mata uangnya, atau kita bisa trading di indeks sahamnya, atau kita bisa juga di komoditas minyak atau emas. Nah, itu ada peluang keuntungannya. Jadi ketika terjadi krisis ekonomi, kita tetap ada peluang. Ada peluang itu, Pak. Ada peluang untuk tetap mendapatkan income. Benar, karena memang dari sisi transaksinya juga dua arah tadi. Betul, karena transaksi kita dua arah. Jadi ketika terjadi krisis, ketika ekonomi itu slowing down atau bahkan memburuk, kita tetap bisa cari keuntungan. Entah kita bisa ambil transaksi mungkin di emas, gitu ya. Emas ini sebagai safe haven. Ketika terjadi krisis, biasanya emas itu yang akan jadi aset yang diminati. Aset yang diminati untuk diinvestasikan. Nah, di emas kalau boleh saya sampaikan juga, transaksi di emas kita itu menggunakan leverage atau margin. Jadi tidak perlu dengan modal yang besar untuk bertransaksi emas di perdagangan berjangka ini. Jadi cukup dengan leverage. Mungkin nanti Pak Atok juga akan akan menambahkan juga, gitu ya. Ya seperti itu, Jamie. Siap, Pak. Jadi ketika terjadi krisis ekonomi, yang memang kemungkinan besar itu akan terjadi di 2023. Benar, tapi untuk dampak dari dunia trading juga sendiri sebenarnya tidak terlalu berdampak. Hanya berdampak dari sisi nilai dari setiap mata uang atau juga komoditi, tapi tetap ada peluang di situ. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat kan seperti 2020 ya, ketika pandemik, ketika COVID-19 kan itu ekonomi melambat ya. Benar. Mobilitas manusia kan berkurang. Hanya di rumah. Jadi ketika itu kan juga perlu alternatif buat cari duit gitu kan, investasi yang bisa. Perputaran uangnya agak terhambat tuh pandemi kemarin, benar. Dan kita kan perlu cari uang yang bisa dilakukan dari manapun ya, tanpa perlu mobilitas tinggi. Nah, salah satunya di bidang transaksi trading seperti ini, entah di saham ataupun di perdagangan berjangka. Nah, tapi lebih ketika terjadi krisis, salah satu keunggulannya yang dua arah. Gitu. Jadi seperti itu, Jamie. Siap kalau gitu. Jadi memang sedikit tambahan dari Pak Atok, boleh Pak? Untuk pertanyaan dari, ini nggak disebutin namanya soalnya Pak. Cuma last number 6707 tadi tentang dampak trading dengan resesi. Nah, dia lagi mengetik namanya. Tiba-tiba mengetik. Menambahkan lah. Pak Henry, siap Pak Henry. Nanti kita atur waktu ketemu juga Pak Henry ya. Oke. Pak Atok boleh ditambahin dikit Pak? Ya, mudah-mudahan Pak Henry ini orang dari akademisi ya. Nah, sekarang kita lihat dulu definisi. Jadi resesi itu apa sih? Jadi resesi itu adalah kondisi ekonomi yang memburuk. Jadi indikatornya apa? Indikatornya itu ketika ya GDP atau produk domestik bruto satu negara itu terjadi penurunan atau nilai minus 2 kuartal berturut-turut. Nah, kalau terjadi yang dinamakan dengan resesi global, artinya terjadi slowing down atau penurunan ekonomi di tingkat global. Nah, kalau berbicara tingkat global, ya jadi ketika produktivitas menurun, ya otomatis kan permintaan terhadap barang ya itu juga menurun. Dampak terbesarnya di mana? Dampak terbesarnya itu buat negara eksportir. Nah, sekarang kalau produktivitas atau GDP suatu negara menurun, dampak pertamanya itu sebenarnya terhadap mata uang. Ya, jadi ketika mata uang suatu negara ya tidak banyak digunakan atau tidak banyak diminati, terjadilah pelemahan di mata uang negara tersebut. Nah, yang kedua dampaknya otomatis kan terhadap saham atau secara rata-rata kita sebutnya dengan indeks saham. Ya, jadi terjadi penurunan.
Nah kalau namanya indeks saham terjadi penurunan, otomatis itu dampaknya terhadap komoditi, terutama bahan bakar. Kenapa? Ketika produksi menurun, otomatis kan bahan bakar permintaannya juga ikut menurun. Jadi kalau ditanya terjadinya resesi global di tahun 2023, dampaknya ke semua sektor. Ke semua sektor. Nah sekarang yang jadi questionnya adalah alternatifnya apa? Nah alternatifnya itu adalah derivative market. Derivative market ini kan tidak peduli market itu ketika kondisi ekonomi membaik ataupun memburuk. Nah ketika membaik kita bisa transaksi beli, ketika transaksi ekonomi memburuk ya kita bisa transaksi jual. Betul, peluang itu tetap ada. Jadi kita tidak terlalu pengaruh ya. Jadi yang paling berpengaruh itu sebenarnya saham, komoditi dan sektor real. Ini sedikit tambahan dari Pak Henry. Iya, saya akademisi dia bilang. Oke. Benar. Salam kenal Pak Henry. Pak Henry, nanti kita atur waktu juga Pak Henry ya buat ketemu Pak Henry ya. Boleh sharing-sharing kalau. Dan buat kalau muda nanti yang pengen nanya-nanya lagi bareng teman-teman dari TPFX, nanti telepon aja di 0811 787 1042. Lo belum keren kalau belum trading. Kalau mau trading di TPFX aja. Fashion friendly. Lu belum keren kalau belum trading. Mau trading di TPFX aja. Dan masih bisa kalau muda yang pengen nanya-nanya langsung telepon di 0811 787 1042. Udah kedatangan sekali lagi teman-teman dari TPFX. Ada Pak Charlie, Pak Ato dan juga Pak Jeffrey ya. Pak Jeffrey yang bakal menjawab semua keluh kesah. Ya elah keluh kesah. Yang ditanyain ini dunia trading ya. Jangan nanya harga beras nanti. Takutnya kita salah-salah kaprah nanti. Ingat, nanyanya dunia trading, jangan dunia tipu-tipu, apalagi dunia lain ya. Uji nyali kali ah. Cari panca dong ini narasumbernya. Kan? Ada salah satu pertanyaan tapi nanti bakal kita kasih pertanyaan dari Bang Firdaus. Tapi sebelum kita tanya atau kita jawab pertanyaan dari Bang Firdaus, ini Jamie mau nanya dulu nih dari teman-teman dari TPFX, apa spesialnya TPFX? Kenapa kita harus memilih TPFX untuk jadi salah satu untuk jadi broker di dunia trading untuk calon-calon nasabah kita pagi ini, Pak? Boleh mau jawab, Pak? Saya jawab lah ya. Boleh. Oke. Jadi pada saat kita memilih sebuah broker itu sebenarnya ada 4 yang mesti diperhatikan. Ada 4 poin. 4 poin. Siap. Nah, poin pertama itu Anda harus pastikan dana Anda itu aman atau tidak. Nah, standarisasi keamanan sebuah perusahaan broker itu kan adalah legal standingnya. Jadi Anda lihat ya, legal standingnya jelas atau tidak. Jadi sesuai standarisasi undang-undang atau tidak, itu yang pertama. Nah yang kedua, Anda harus perhatikan dana Anda itu gampang ditarik atau tidak. Nah, ya jadi kemudahan proses WD secara online itu ukuran yang kedua. Oke. Nah yang ketiga, Anda harus perhatikan juga biaya transaksi yang dikenakan oleh broker tersebut. Karena ini yang cukup riskan juga Pak ya sebenarnya. Jadi di trading itu kan ada 3 biaya transaksi namanya. Yang pertama ada namanya komisi, yang kedua ada namanya spread, yang ketiga itu ada yang namanya swap. Nah di Trijaya sendiri komisinya hanya $1 Pak Jamie. Terus spreadnya juga kita rendah. Misalnya untuk komoditi gold ya kita hanya 0,35. 0,35. Nah jadi 0,35 poin. Jadi kalau di dolar kan itu ya kurang lebih sekitar $35. Ya nanti bisa compare lah dengan broker lain. Nah yang ketiga itu ada namanya swap biaya inap. Nah di tempat kita ya itu biaya inap itu free. Gratis. Gratis. Gak ada biaya inap. Cukup dengan open $300 saja sudah dapat free swap. Wah. Itu yang poin yang ketiga ya. Nah, poin yang keempat yang paling penting, apakah brokernya mengajarkan kepada Anda secara berkelanjutan atau tidak. Jadi jangan berinvestasi di tempat atau di sesuatu yang tidak Anda terlalu pahami, kan riskan. Benar. Jadi sangat riskan. Nah, TPFX dia punya tagline itu begini. Edukasi berkelanjutan itu yang kita kedepankan gitu. Jadi istilahnya nih analoginya kayak gini kalau muda. Kalau ente mau jadi pemain bola, ya latihan dulu, tahu dulu teknik-teknik dasar main bola. Jangan gujuk-gujuk daftar ke klub-klub profesional. Terus diiming-imingin, ayo lo bayar sekian langsung jadi pemain profesional, itu nggak ada kalau muda. Jadi memang benar-benar kalau di TPFX ini kamu akan diedukasi dulu biar kamu paham juga gimana caranya trading yang baik gitu kan. Benar. Untuk mengatur keuangan juga harus harus dananya juga harus stabil.
Jadi kamu nggak mesti harus berapa ya mau untuk invest segala macam. Ya udah bayar segini aja segala macam. Ujung-ujungnya kamu nggak ngerti, lo semua dananya. Iya, sayang. dan ini kayak tadi dibahas Pak Ato adalah yang tadi menjawab juga pertanyaan dari Bang Jai tadi ya. Edukasi berkelanjutan ini free kalau mudah. Jadi saya siapkan jadwal kamu aja. Jadi mau hari apapun kita bakal 24 jam nonstop. Pak Ato ya? Enggak 24 jam Pak Jimmy. Enggak 24 jam. Kalau 24 jam Tidur ulang. Kontak jam 3 subuh. Ya, siapa tahu ini Pak Ato, Pak Charlie, aku lagi ada giat ini jam-jam 1 subuh. Gimana kita sekalian prospek bisa nggak? Oh bisa diatur. Bisa diatur, nanti kita ada tempatnya itu khusus. Malam-malam edukasi. Iya. Mau hari Sabtu, hari Minggu dan nggak harus edukasinya nggak harus ke kantor kita juga Pak Ato ya. Betul. Dan kita juga ada education center sebenarnya. Bahkan untuk datang ke rumah kaula muda juga kita nggak keberatan untuk bisa edukasi berkelanjutan buat kaula muda. Dan ini pertanyaan dari Pak Firdaus tadi. Nggak apa-apa ini langsung dibahas ya. Pak Firdaus langsung nanya. Ini to the point yang sudah beberapa kaula muda juga nanya. Modal awal untuk ikutan trading di TPFX berapa ya Bang? Boleh Kak Yogi atau Pak Ato, Pak Charlie mau jawab? Pak Yogi. Silakan Pak Yogi. Dari siapa tadi Jam? Dari Pak Firdaus. Bang Firdaus ya. Untuk Bang Firdaus itu modal minimalnya hanya $300. $300. Nah, terus juga, pasti banyak pertanyaan kan, kenapa bisa $300? Wah, gitu. ini nih, Gitu kan. ini siap. Kan banyak tempat-tempat pialang kita minimal depositnya gede gitu. Kenapa di Trijaya bisa kecil? Karena di Trijaya kita bisa untuk adanya namanya untuk lotnya itu 0,1. 0,1, Ya, oke. Jadi bukan yang reguler, jadi kita yang pakai yang mini. Yang mini ya. Iya. Jadi itulah kenapa bisa modalnya bisa kecil, karena kita bisa mainnya di 0,1 lot. 0,1 lot karena memang banyak juga kayak teman-teman Jamie nanya juga ini berapa lot nih bisa transaksi gitu. Iya. Dan di TPFX itu 0,1. Kalaupun emang mau main 1 lot atau berapa lot ya itu sebenarnya terserah dari ente-ente pada nih ya enggak tergantung marginnya berapa dulu nih. Tinggal siapkan ketahanan dana Anda. Iya, ya kan? Jadi ini menjawab pertanyaan dari Bang Firdaus. Modal awalnya itu bisa di $300 ya. $300 Pak Yogi ya. Last number 794. Sama nih, berapa yang harus diinvestasikan biar kita trading merasa aman? Oh, ini sedikit banyak ada lanjutan di akhirnya. Berapa yang harus diinvestasikan biar kita trading merasa aman? Oke. Nah, sebenarnya bagaimana cara trading yang aman? Ya, itu saya kebetulan saya secara pribadi kan juga seorang konten kreator. Nah, jadi saya punya channel YouTube namanya Belajar Bisnis Digital. Oke. Jadi Belajar Bisnis Digital ini seluruh kontennya itu membahas yang namanya trading forex. Nah, jadi ada satu playlist saya buatkan bagaimana cara memulai trading forex. Nah, di video yang kedua di playlist itu saya udah jelaskan secara detail. Kalau Anda ingin trading secara aman modalnya berapa? Ya, kenapa itu dikatakan aman? Nanti bisa ditonton dan Channelnya Belajar Bisnis Digital. Belajar Bisnis Digital. Jangan lupa kalau mudah like, comment, and subscribe. Itu kan sebenarnya kan. Tapi agak sedikit namain juga James. Boleh. Kenapa mungkin kalau mudah berpikir kan di tempat lain yang investasinya mungkin sampai 100 atau $1.000 ya, $10.000 ya, gede banget kan. Kenapa di TPFX ini tergolong rendah? Karena kita ini memiliki sebuah filosofi kalau mudah. Kalau kita itu bisa memulai hal yang besar itu hanya dari hal yang kecil. Wah. Jadi kamu nggak usah takut lagi untuk investasi Ya, bersama itu TPFX. filosofinya baru googling tadi pagi coba ya. Oh enggak. Kalau nggak kreatif nggak masuk momen. Siap. Si paling kreatif. Next question. Ini jujur ya, pertanyaan ini ternyata keluar juga dari kaula muda. Jujur teman-teman deket Jamie, Pak Ato, Pak Charlie, Kak Yogi nanyain hal yang sama. Gimana caranya kita tahu kapan waktu yang tepat untuk sell atau buy pada saat trading gitu? Kapan waktu yang tepat? Ini pertanyaan. Pemain ini. Iya. Pro dia. Mungkin Pak Charlie duluan nanti saya yang tambahin. Boleh. Gimana caranya kita tahu kapan waktunya sell atau dan buy pada saat trading? Oke, jadi kalau kita mau
memulai perdagangan gitu atau transaksi, kita harus punya persiapannya ya, atau trading plan. Jadi trading plan itu kita persiapkan bukan hanya waktu trading ya, tapi juga saat keluar trading. Jadi kita siapkan trading plan-nya itu exitnya enternya kapan, exitnya kapan ya. Exit pun bukan keluar dari pasar itu bukan dalam harus keadaan untung. Mungkin kalau dalam keadaan posisi kita rugi pun ya kita harus keluar. Oke. Jadi itu ada trading plan-nya. Nah, untuk menyiapkan trading plan itu kita harus punya satu analisa. Analisanya itu kita ada yang namanya analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Nah, ini udah pertanyaan ke teknis. Nah, itulah fungsi dari Edukasi Center TPFX. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu lebih detail, nah silahkan hubungi Momean. Nanti kita akan buat jadwalnya. Itu. Ya, seperti itu. Siap. Mungkin Pak Tok mau menambahkan? Oke. Jadi gini, kapan timing transaksi terbaik? Jadi saya punya analogi begini. Jadi ketika Anda berbisnis, Anda memulainya dari apa? Anda memulainya kan otomatis kan dari riset dulu. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan gambaran globalnya tentang bisnis yang Anda mau mulai, nah di situ kan Anda bisa membuat rencana. Tadi yang dibilang oleh Pak Cari, kalau di bisnis namanya business plan. Nah, kalau di trading namanya trading plan. Nah, jadi kalau ditanya kapan ya waktu terbaik atau timing terbaiknya, ya setelah Anda mendapatkan gambaran detailnya. Nah, begitu juga ya dengan trading. Nah, di trading itu ya ada beberapa step sebenarnya. Ya, yang pertama gambaran tentang kondisi real sebuah ekonomi itu kita sebutnya dengan ekonomi makro. Nah, biasanya kita melihat data ekonomi. Nah, dari data ekonomi itu sebenarnya dia sudah memberikan indikasi ya apakah pergerakan harga ini mau naik atau turun. Tapi untuk aplikasi detailnya ya minimal Anda harus bisa membaca yang namanya candlestick, tren harga, support dan resisten. Jadi inilah nanti materi-materi yang akan kita berikan. Jadi kalau Anda ingin bertanya the best timingnya di berapa, kapan, ya mau tak mau harus ikut edukasinya. Harus ikut edukasi dulu. Jadi kalau kita jawab di sini, apakah sekarang waktu terbaik? Ya nggak bisa. Tidak sesimpel itu. Jadi kalau trading orang bilangnya, oh oke, Anda bangun tidur trading ya, entry langsung dapat 1 juta, itu ya tidak make sense menurut saya. Gitu. Ada banyak variabel sebenarnya yang harus di-combine. Jadi bisnis dan trading itu dua hal yang sama. Jadi ada banyak hal yang harus kita kemas supaya hasilnya maksimal. Betul. Bener. Ada satu paradigma yang gini Pak Ato, yang sering muncul ya dari pikiran-pikiran kita orang awam tentang trading. Emang pasti bakal profit ya? Nah, ini bisa untuk menjawab statement kayak gini gimana nih Pak Ato? Simpel. Sebenarnya yang pasti dalam hidup ini cuma satu, mati. Mati, siap. itu pasti. Nah, selain kematian, semuanya adalah probability. Kemungkinan. Semuanya adalah kemungkinan. Nah, yang kita cari itu adalah kemungkinan menangnya lebih besar. Tidak ada satu profesional trader, entah itu saham, entah itu mata uang, entah itu komoditi yang berani mengatakan trading saya pasti profit 100%. Tidak ada. Kalau ada orang seperti itu, saya secara pribadi siap jual rumah, jual tanah, saya siap bayar mahal, ya saya siap ikutin dia. Yang menjanjikan pasti profit itu. Karena ya? saya pasti profit. Kalau saya ada orang yang bisa membuktikan itu, ya saya kan pasti kaya. Saya akan ajak orang satu Palembang untuk ikut dia. Betul. Ya, supaya orang Palembang semuanya kaya. Tapi fakta realnya tidak begitu. Ya, dalam hidup ini semuanya yang kita perjuangkan adalah probability. Nah, probability yang paling benar, yang paling oke, ya, yang hasilnya paling baik. Ya, jadi resiko tetap ada, tapi resiko itu bisa diminimalisir. Nah, kecil lah ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi kalau emang ada yang bilang mau ngajak sama aku nih pasti profit segala macam, ini kita juga agak ngeri ya. Ngeri. Pertanyaannya kalau pasti lari tuh. Lari Pak ya. Langsung lari buru-buru. Kalau Jamie pribadi yang kalau Jamie pribadi yang jadi orang itu, ngapa ya aku ngajak-ngajak uang? Bener. Aku udah anak kaya. Mending perkaya diri sendiri. Iya gitu. Tapi kalau di TPFX ini enaknya tuh ya memang benar kata Pak Ato tadi tuh, kita tuh memang kadang tuh ada yang berhasil atau enggak gitu. Ada yang profit, ada yang loss. Tapi kalau di TPFX itu mungkin memang ada lossnya, tapi lossnya kita usahakan untuk minimalisir. Betul. Nah, tapi mungkin lossnya tuh ada 6 kali, tapi dalam jumlah yang kecil. Tapi kita sekali profit itu langsung banyak. Betul. Gitu. Siap yang udah. Ya, siap.
Pertanyaan terakhir di sesi kedua ini Pak Ato, Pak Charlie, Kak Yogi, ini adalah pertanyaan dari last number 849. Dia mau nanya, kalau aku kan udah ikut education centernya nanti bareng TPFX nih. Terus ketika aku udah join, tapi pekerjaan aku agak susah untuk bisa setiap waktu untuk menganalisa market. Ini solusinya ada nggak dari TPFX, Pak Ato? Ada. Jadi trading itu sebenarnya ada yang kita sebut dengan market session. Jadi market session itu adalah market di mana trading itu jam-jamnya rame. Jadi ada ASEAN session. Jadi ASEAN session itu identik bukannya market Sydney dengan Tokyo. Nah itu biasanya ramenya jam 7, jam 8. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada namanya London session. Itu kurang lebih sekitar jam 2, jam 3, jam 4. Nah yang terakhir itu ada New York session. Nah sekarang pertanyaannya begini, sesibuk-sibuknya Anda, emangnya Anda kerja 24 jam? Iya, enggak juga gitu kan? Juga benar. Nah pada saat Anda menganalisa, sebenarnya nggak usah ribet-ribet. Ya analisanya kan sudah ada dari kita. Ya bahkan ya dari TPFX itu sendiri ada signal nanti yang namanya signal trading. Nah jadi salah satu signal terbaru itu kita ada namanya Trading Central Pool Access. Jadi yang akan membantu Anda ya timing ya untuk transaksinya. Nah jadi kalau buat Anda yang waktunya terbatas, tidak mau belajar, ada juga sih sebenarnya solusinya. Ada solusi juga. Nah jadi kalau pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan ya untuk trading itu sebenarnya berapa banyak? Ya kalau saya secara pribadi, kalau kita dikasih signal trading, waktu yang Anda butuhkan mungkin cukup 1 menit. Ya jadi Anda tinggal entry saja ya signal yang diberikan dengan kita, nanti kan Anda bisa buktikan. Iya. Ya risk to reward rasionya seberapa besar. Betul. Ya kalau dirasa ya risk to reward rasionya tidak besar, ya tinggalin saja. Benar. Artinya kan something wrong somewhere dengan analisa kita gitu. Nah, jadi kalau buat orang yang sesibuk apapun, saya yakin ya kalau hanya meluangkan 1 menit per hari Bisa lah. tidak susah ya kan? Benar. Dan itu jadi salah satu solusi juga buat kaula muda yang bukan ngakunya sih, mungkin ya kita anggap aja aktivitasnya padat nih Pak Ato. Enggak, aktivitasnya padat terus juga susah untuk meluangkan waktunya dengan hal-hal lain. Walaupun udah join, kita bakal kasih signal juga dari konsultan pusat kita juga untuk nih di harga ini atau juga momen ini untuk bisa bertransaksi seperti itu Pak ya. Mau ada yang ditambahin sedikit Pak Charlie? Ya itu salah satu keunggulan dari TPFX. Keunggulan dari TPFX sendiri. Ada signal yang kita berikan, kemudian juga ada fasilitas tadi seperti trading central. Jadi kalau boleh saya tambahkan sedikit, trading central ini adalah sebuah perusahaan ya, lembaga yang memberikan signal, yang memberikan referensi ya, referensi kemana arah market atau aset apa yang harus kita transaksikan. Trading central ini menyediakan itu, dan trading central ini juga dipakai oleh beberapa bank besar dunia. Ya, jadi kalau bergabung dengan TPFX kemudian melalui Education Center di Palembang sebagai nasabah TPFX itu nanti juga akan mendapatkan fasilitas itu. Jadi sama seperti kita dengan bank-bank besar sebagai bahan referensi ya, bahan referensi untuk kita menentukan mau trading apa, kita mau ambil pair apa hari ini. Seperti itu. Kalaupun punya analisis sendiri juga nggak masalah. Nggak masalah. Ini hanya sebagai kayak second opinion ya, atau bahan referensi. Jadi kalau nanti udah dicoba, contoh misalnya udah dicoba 1 bulan kan, kalau hasilnya atau 1 minggu hasilnya bagus ya silakan dipakai terus referensinya. Kalau tidak ya coba buat analisa sendiri atau cari referensi yang lain. Betul. Dan pertanyaan-pertanyaan yang kalau muda udah share di WhatsApp Omnya bakal kita jawab satu-satu lagi. Kita break dulu. Tadi sempat sedikit banyak udah dijelasin Job ya. Iya, betul. Dari Kak Yogi, Pak Ato, Pak Charlie itu yang minimal kita harus tahu tuh gambaran luarnya dulu. Nah harus tahu marketnya segala macam. Satu pertanyaan deh boleh? Sebelum Silakan, menutup dari Kak Astrid. Oh siap, nanti pertanyaannya di sesi kedua aja. Siap. Kita break dulu, mau ngopi dulu ini buat gambaran tadi. Yang penting kan jangan satu yang mau digambar. Gambar apa tuh? Gambar rumah tetangga. Jangan dong, ente mau maling ya. Momen 104.2 FM fresh and friendly. Lu belum keren kalau belum trading. Mau trading di TPFX aja. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Kak Yogi. Langsung ya, Kak Yogi. Apakah benar Kak Yogi, kita itu harus trading setiap hari sih? Atau enggak juga? Kalau menurut saya ya, trading itu makanya tadi yang kayak Pak Ato sama Pak Charlie bilang tadi, kita harus ada trading plan. Jadi kalau misalnya memang ada momen ataupun sesuai dengan plan kita, baru kita entry kayak gitu.
Atau pas dikasih signal gitu kan. Betul. Jadi nggak harus ya tergantung momen gitu kan. Kalau emang marketnya lagi bagus ya kenapa enggak? Iya, betul. Dan satu hal yang sebenarnya juga jadi salah satu problematika Pak Ato, Pak Charlie, Kak Yogi, emosi yang harus dikontrol untuk trading ini sendiri. Sebenarnya kan banyak orang yang ngomong aku udah profit, tapi pas udah profit masih mau tanda kutip menambah profit itu sendiri. Ini salah satu solusi untuk menahan emosi di dunia trading ini seperti apa, Pak? Yang mau jawab boleh? Pak Charlie silakan. Ya, memang salah satu musuh utama dari trader gitu ya, emosi. Nah, kenapa muncul emosi ketika kita trading? Salah satunya adalah karena kita nggak punya trading plan. Kalau kita punya trading plan, mudah-mudahan emosi ini bisa tereliminasi gitu ya. Dan juga money management ya, jadi kebanyakan karena kita nggak punya juga money management, artinya kita atur berapa modal kita, berapa ketahanan dana kita, kemudian berapa jumlah lot yang harus ditransaksikan. Nah ini juga jadi salah satu penyebab akhirnya kita ketika transaksi itu, contoh misalnya kita cuma modal $1.000 gitu ya, tapi kita transaksi dengan jumlah lot yang over, kita sebutnya itu over trade gitu ya. Tradingnya sampai 1 atau 2 lot. Jadi ketika baru turun berapa poin aja kelihatannya minusnya itu udah besar. Nah, inilah akibatnya pengaruh ke psikologis kita. Nah, untuk itulah perlu trading plan, perlu money management ya, supaya psikologisnya ini bisa dikurangi. Terjaga gitu. lah ya. Betul. Dan money management yang ditawarkan oleh TPFX untuk meredam istilahnya ketika loss kita udah cukup banyak. Apa yang ditawarkan dari TPFX ini, Pak Charlie atau Pak Ato? Jadi kalau seandainya memang waktunya emang orang tuh kan biasa yang benar kata Jimmy tadi kan, kalau udah biasanya tuh kalau udah kalah itu atau juga turun ya loss itu orang makin gimana gitu, dan juga semakin profit malah semakin tambah terus gitu. Iya, ada money management atau syarat money management itu sendiri nggak Pak Ato untuk bisa meredam sebenarnya loss itu? Money management itu bukan ditawarkan oleh TPP. Jadi konsep money management itu kan berlaku global. Nah kalau kita berbicara tentang money management sebenarnya ada 4 yang mesti kita lihat. Yang pertama itu Anda mesti lihat initial margin dengan margin add yang Anda punya. Maksudnya gini, initial margin itu kan dana yang Anda investasikan di awal. Benar. Ya, nah pada saat orang investasi di awal, ada orang yang investasinya hanya segitu saja. Misal nih dia investasi di awalnya hanya $1.000, oke? Dia tidak punya dana lain tuh. Nah kalau dia investasinya hanya segini, otomatis strategi yang dia gunakan itu tidak bisa long term. Nah beda dengan orang yang investasinya mungkin hanya 1.000 juga, tapi dia memiliki yang namanya margin add. Margin add itu adalah dana yang siap dia top upkan setiap saat. Nah ketika dia memiliki masalah di initial marginnya, itu yang pertama. Nah yang kedua, di money management itu yang mesti diperhatikan, Anda harus tahu ya resiko per transaksi yang siap Anda tanggung. Jadi kan ada orang yang siap resiko 1 juta, ada orang yang hanya siap resikonya 300.000. Jadi pada saat transaksinya lotnya mesti diatur. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, risk to reward rasionya itu harus diperhatikan. Jadi perbandingan antara untung dan ruginya. Iya benar. Jadi kalau Anda untungnya $100 ya, maksudnya gini, ketika Anda pasang resikonya $100, untungnya itu harus 2 kali lipatnya. Ya kenapa bisa begitu? Ya ini fakta real saja ya. Iya. Setiap kali Anda menggunakan stop loss, biasanya kan stop lossnya jumlah yang kenanya kan lebih banyak daripada profitnya. Tapi dengan risk to reward ratio yang lebih tinggi, ya endingnya nanti tetap selisihnya itu positif. Nah yang terakhir Anda harus juga perhatikan masalah drawdown. Drawdown itu kalau bahasa kitanya namanya plotting loss. Ya, plotting loss berapa sih yang siap Anda tanggung ya ketika terjadi kondisi seperti itu. Nah jadi money management ini berlaku global, bukan hanya ditawarkan di Trijaya. Nah, jadi bagaimana cara mengkalkulasi detailnya kembali lagi ke edukasi sih sebenarnya. Iya. Dan beberapa tahap sebenarnya udah kita kasih tahu sebenarnya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu sebenarnya Pak Ato ya. Dan buat kalau muda juga yang masih mau nanya, ini silakan telepon lagi di 0811 787 1042. Bang Zi tadi katanya mau nanya ya. Mau telepon silakan Bang Zi. Yang lain juga ke urusan trading ini memang salah satu di beberapa tahun terakhir lah kalau kita bisa bilang makin marak
nih Pak Ato. Ya kan salah satu passive income yang ditawarkan juga memang cukup menjanjikan, tapi itu tadi harus punya money management yang jelas. Yes. Sepenting apa money management di dunia trading Pak Ato atau Pak Charlie? Oke, jadi mungkin Pak Charlie dulu nanti saya tahu. Iya, jadi seperti tadi Jamie bilang ya, emosi ini yang jadi musuh utama. Nah, kalau ditanya seberapa penting money management, kalau menurut kami ya di edukasi center nomor 1. Nomor 1 bahkan. Ya, jadi itu yang harus diketahui dulu oleh trader, money managementnya seperti apa. Jadi pertanyaannya kalau seberapa penting ya paling penting. Paling penting. Bahkan itu di urutan paling atas. Paling atas yang harus dipelajari ya sebelum nanti belajar mengenai strategi tradingnya. Ya kalau dibilang ya kayak strategi perangnya lah, kita mesti siapkan modalnya berapa, ya taktiknya apa. Nah, itu kita siapkan di di strategi trading. Betul. Mungkin nanti Pak Ato akan jelaskan tuh 4 stepnya. Gitu ya di nanti kita akan ajarkan di edukasi center TPFX Palembang seperti itu. Tuh Cup. Jadi memang sebelum kita istilahnya bahasanya tuh nyemplung ya. Terjun ke satu bidang, ke satu hal gitu. Kita harus tahu medannya dulu ya. Medannya tuh harus tahu. Terus kita juga harus tahu senjata apa yang mau kita pakai. Bener, jangan cuma lo punya dana tapi nggak tahu gimana cara mainnya gitu. Iya, mau ikut perang pegang pedang aja nggak bisa kan susah kita kan gitu. Itu salah satu analoginya. Kamu ya, makanya itu pentingnya edukasi ya. Cuma sebentar kok edukasi di TPFX itu ya. Coba makan waktu kurang lebih 2 jam per hari. Kamu sudah bisa dapat ilmu yang banyak dan bisa dikembangin lagi. Berkembang. Ya betul. Cep ini kadang-kadang ya kalau lagi pinter-pinter siaran. Dan lagi kumat-kumat. Kadang lagi tidak benar buka baju di jalan. Next question ada aja dari kolaborasi, silakan lagi diiniin. Ditanyain di WhatsApp Omed 0811-787-1042. Karena kalau tadi kita bahas money management juga salah satu hal yang paling utama untuk kita tahu di dunia trading. Oke. Tanpa itu kayaknya agak susah juga Pak atau Pak Charlie. Iya, mungkin saya tambahin sedikit. Jadi kan kenapa sih money management itu begitu penting? Nah, sekarang begini. Pada saat kita trending dan Anda profit, itu kan tidak perlu dibahas. Anda happy, keluarga Anda happy. Betul. Ya, yang jadi persoalannya itu ketika analisa strategi Anda salah dan keliru. Nah, ketika Anda salah dan keliru, Anda mau ngapain? Nah, disitulah nanti pentingnya money management. Jadi banyak orang yang trading forex, kenapa sih dananya sampai habis, 100 juta habis, 1 miliar habis. Padahal ilmunya banyak. Something wrong somewhere-nya di mana? Something wrong somewhere-nya itu ketidakpahaman dia tentang apa itu money management. Jadi bagaimana cara mengelola dana dia pada saat dia trading. Ya, jadi konsep money management ini menempati posisi nomor 1 di trading. Nah, baru step dan tahapan yang lain. Nah itu nanti kita akan ajarkan detailnya ya, kembali lagi di edukasinya. Betul, dan sekali lagi kita tekankan buat kaum muda, edukasi yang kita kasih buat kaum muda dari TPFX ini free. Jadi nggak berbayar. Betul. Tinggal siapkan waktu kamu aja. Next, siapa Cup tadi? Bang Zi ya? Iya, ini ada yang nanya juga katanya ada nggak sih cara agar profit lebih tinggi dari loss pada saat trading? Iya. Pening pala aku jawab. Urusan profit lagi nih Pak Ato, Pak Charlie. Ya, sebenarnya signal trading yang kita kasih itu selalu menggunakan risk reward rasio ya. Nah, jadi kalau risk reward rasio di tempat kita itu rata-rata minimal ya, minimal 1/3. Jadi misalnya gini, kita pasang stop lossnya 30 pip misalnya ya. Nah, pada saat kita take profitnya minimal 90 pip. Oke. Jadi misal ya kita trading 10 kali. Ya, terus kita strateginya 50-50 lah. Dalam artian 5 kali salah, terus 5 kali profit. Nah, kalau kita hitung misalnya strateginya stop lossnya 30 pip, profitnya 90 pip, ya tinggal dikalikan saja. Ya kalau loss ya 5 dikali 30 kan 150 pip. Betul. Nah, kalau profit ya 5 dikali 90 pip itu kan 450 pip. Selisihnya berapa? 300 pip. Nah, kalau 1 pip ya dia tradingnya 1 lot, ya itu kan dikalikan 10 dolar. Untung dia berapa? Untungnya 3 juta. Tapi kalau dia enggak lah. Bener ya? Ya 3 juta. Kalau dia tradingnya 0,1 untungnya itu sekitar enggak lah. Tadi yang 300 pip kalau dikali 10 dolar itu 3.000 dolar. 30 juta loh. Iya. Kalau dia tradingnya 0,1 itu profitnya 300 pip dikali 1 dolar. Dia untungnya
$300. Wah, lumayan itu. Bukan lagi lumayan, bukan lagi lumayan itu. Jadi itu karena pertanyaan Ucup tadi, pertanyaan pendengar tadi itu sebenarnya bukan seberapa besar kita profit, atau seberapa banyak kita profitnya ketika kita trading gitu ya. Walaupun kita misalnya kayak Pak Ato bilang tadi, kita dalam trading itu 10 kali ya, 9 kali aja kita rugi gitu ya. Tapi 1 kali kita profit itu masih bisa dapat keuntungan. Bagaimana caranya? Ya dengan tadi menerapkan risk ratio yang tepat ya, atau win rate yang tepat. Jadi misalnya kita 9 kali transaksi kemudian kita rugi, tapi ruginya kita batasi, contoh di angka 500.000. Berarti kan kita hanya rugi 4.500.000 dalam 1 kali dalam 9 kali trading. Tapi begitu di trade ke 10 kita profit, ya artinya hanya 1 kali kita profit. Kalau kita ambil profitnya 10 juta, dalam 10 kali trading pun kita masih profit. Jadi bukan seberapa banyak, seberapa sering kita profit, bukan itu pertanyaannya. Ya. Tapi justru statement dari Pak Charlie ini selaras dengan pertanyaan dari kaula muda ini. Last number 7310. Mau tanya nih Bro Jamie, Bro Ucup, siap. Kalau per hari itu trading berapa kali ya? Bisa 10 atau berapa kali trading? Ini pertanyaan dari last number 7310. Maksimal trading per hari itu berapa? Nggak ada maksimal sih. Nggak ada maksimal sebenarnya Pak Charlie ya. Dijelaskan oleh Pak Jeffrey sama Jamie juga ya, tergantung kalau ada momen ya kita trading. Jadi nggak ada batasan per hari 1 kali trading, 2 kali gitu. Betul. Kalau memang trade plan kita terpenuhi ya, setup kita atau entry kita terpenuhi, ya kita trading. Momennya ada kita trading. Kalau nggak ada ya jangan trading. Betul. Jadi nggak ada batasan. Kadang tangan itu gatel tangan itu. Itu masalah. Biasa kalau tangan gatel kan mau dapat rezeki biasanya kan. Harusnya ini pas dilihat, tangan aku gatel nih, telapak tangan aku katanya mau dapat rezeki. Pas dilihat gali gatel ternyata. Itu bukan dapat rezeki, kalpanak itu solusinya. Lebih ke kuman aja sih. Dan itu pertanyaan terakhir di sesi ini, kalau muda menjawab dari last number 7310 tadi, berapa kali maksimal trading ya? Nggak ada batasan sebenarnya. Kalau momennya pas, ya wes kita trading. Kalau lagi nggak ada marketnya lagi nggak ada momen, ya istirahat dulu. Istirahat dulu, jangan memaksakan sesuatu yang harus dipaksakan. Atau bahkan Mome 104.2 FM fresh and friendly. Lu belum keren kalau belum trading. Mau trading di TPFX aja. Dan di sesi terakhir ini kita bareng teman-teman dari TPFX, bareng Kak Yogi, Pak Charlie, Pak Ato. Sedikit banyak sudah menjelaskan ya beberapa intro lah ini masih. Intro, nanti kalau mau lebih jelasnya lagi, itu tinggal main ke kantor kita. Alamat kantor kita satu kali lagi boleh di-share, Kak Yogi. Ada di mana kantor kita ini? Alamat kantor kita di Jalan Veteran, Jem. Di Ruko di Kerapulur, kalau misalnya kaula muda tahu. Itu di simpang Taman Siswa. Oke. Nah, persisnya di sebelah Prudensial. Iya. Jadi di lampu merah Taman Siswa, maju 30 meter, itu udah ada kantor kita. Betul. Kalau ada Scoopy Bolo itu punya aku. Masuk aja aman kalau muda. Nanti bilang aja mau ketemu Brother Ucup, mau ketemu Jamie, mau ketemu Kak Yogi, Pak Charlie, Pak Ato, nanti langsung kita persilakan masuk. Ya nggak ada tiket ya, ini bukan rumah hantu mau masuk kita ada tiket. Ada tiket nggak aja masuk, nggak ada tiket, aman. Bukan itu rumah hantu ya. Udah apa? Apa jadi kalau bukan rumah hantu? Ya bukan rumah hantu ya. Kalau berhubung Ucup di dalam situ jadi rumah hantu. Berbayar juga dong nantinya. Ada Ucup. Tadi alamat udah kita share, terus juga terakhir nih Pak Ato, Pak Charlie. Kenapa? Jamie tekanin lagi, tadi udah dibahas sebenarnya di awal segmen kita. Kenapa kita harus trading memilih brokernya itu TPFX? Why? Oke, mungkin saya review sekali lagi. Jadi kenapa harus TPFX? Yang pertama itu TPFX ini adalah broker atau pialang yang legal standingnya jelas. Nanti bisa di cross check di websitenya bapepti.go.id. Itu yang pertama. Yang kedua, proses WIDI kita itu sudah online, Jam. Artinya dana nasabah itu bisa dia tarik ya kapanpun dia mau. Di hari kerja tapi ya. Karena Sabtu Minggu kita kan nggak bisa. Nah yang ketiga, biaya transaksi mungkin kita saat ini yang paling rendah. Ya jadi yang pertama komisi kita hanya $1, terus spread kita juga kecil 0,35 ya untuk commodity gold. Nah untuk euro USD 1,5, terus untuk pound sterling kita 1,7. Oke. Terus yang kedua kita pre-swap, jadi tidak ada biaya nginap. Oke, jadi dengan buka $300 saja sudah ada pre-swap. Nah yang ketiga, yang terakhir, yang keempat,
kita punya tagline-nya itu adalah edukasi berkelanjutan. Jadi tidak ada ceritanya kalau di TPFX orang dijanjikan profit ya tanpa memahami sama sekali sudah langsung invest, itu tidak ada. Tidak ada, benar. Jadi kita ajarkan bagaimana sih cara memulai trading yang benar. Jadi tujuannya itu agar Anda tidak tersesat. Kan malu bertanya, sesat di jalan. Betul. Ya. Tanpa sebelum kaula muda nanya, kita udah jelasin dulu nih, jangan sampai tersesat. Gitu. Bahkan kita siap mendm kaula muda. Itu DM-nya hati-hati kalau muda, nanti beda topik sama Ucup ya. Oke, mungkin saya tambahin satu lagi ya. Jadi masalah edukasi berkelanjutan itu kita memang buatkan. Jadi satu channel YouTube yang namanya Belajar Bisnis Digital. Itu kita bahasnya semua hal yang berhubungan dengan trading forex. Oke. Nah, satu lagi, orang yang sudah diedukasi pun tidak ada intervensi, maksudnya Nggak ada paksaan ya. Nggak ada paksaan. Jadi setelah dia mengikuti edukasi ternyata dia tidak tertarik juga, no problem. Ya. Nah, kita punya opsi lain. Ya, jadi buat orang yang oke deh saya ingin berkarir misalnya di TPFX juga bisa. Nah. Jadi itu salah satu peluang yang kita tawarkan. Gitu. Boleh di-share Pak Ato, Pak Charlie. Ternyata kita juga lagi Ya mungkin bisa Pak Charlie dibilang menambahkan masalah peluang untuk berkarir ya. Siap. Ya jadi buat kaula muda ya, kalau ada yang ingin belajar gitu ya, belajar mengenai trading forex ini silakan datang gitu ya ke kantor kita. Tadi udah dijelaskan kantornya di mana. Kemudian yang kedua juga kalau ingin berkarir gitu ya, ingin berkarir di bidang trading forex ini juga kita welcome. Kita welcome ya, atau ada kaula muda yang ingin tanya-tanya dulu mengenai karir, kesempatan berkarir di trading forex ini, silakan datang juga ke kantor kami di Jalan Veteran. Itu di sana kita akan kasih penjelasan gitu ya. Bagaimana caranya atau meniti karir di bidang ini yang benar juga gitu ya, bukan hanya sebagai marketing tapi nantinya juga menjadi konsultan ya, konsultan keuangan di bidang transaksi perdagangan berjangka ini. Jadi kalau kaula muda mau bergabung bareng Jamie dan juga Ucup sebagai konsultan, kita tunggu kedatangan Anda semua. Apalagi kalau mau masuk tim Pak Jepri yang cewek itu lebih bagus. Ya. Karena apa? Karena isinya sudah cowok keras semua. Ada Ucup, ada Jamie, Agenda terdekat ini atau juga program-program dari TPFX sendiri, kalau mau ketemu nih nggak ada waktu untuk ke kantor. Ada agenda terdekat apa nih Kak? Kayak di weekend gitu ya? Kak Jeffrey. Untuk dari TPFX sendiri. Nah kebetulan kita setiap Sabtu nih Jen, kita ada namanya tempat di Oma Coffee untuk edukasi. Jadi bagi kaula muda yang ingin join lah ya. Ngobrol-ngobrol santai, mengikuti edukasi dari kita, bisa datang ke setiap hari Sabtu di Oma Coffee. Itu jam 1 siang ya? Jam 1 siang. Selain di Oma Coffee ada lagi di tempat-tempat lain mungkin. Tempat lain masih ada yang beringin? Sejauh ini itu dulu. Itu dulu ya. Jadi buat kalau muda kita undang buat kamu untuk ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman dari TPFX. Sabtu ini di Oma Kopi, itu tepatnya di jalan mana Cup? Kan ente yang kerja di sana Cup? Itu di Jalan Voli, lebih tepatnya di belakang TVRI. Aku baik ngomong belakang TVRI dari tadi. Lah Jalan Voli. Ya benar. Jam 1 siang kalau muda ya. Free. Kita ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing tentang teman-teman. Coffee break ya. Coffee break. Siap, yang paling coffee break. Terima kasih Pak Ato, Pak Charlie, Kak Yogi. Ada mungkin sedikit tambahan lagi terakhir? Ada mungkin kata-kata penutup. Iya, elah kata-kata penutup. Atau kata-kata motivasi untuk penyemangat pagi hari. Apa? Briefing dulu. Siap, sekali lagi terima kasih Pak Ato. Mungkin saya tambahkan boleh. Jadi yang ingin kita bagikan melalui TPFX ini sederhana. Jadi masyarakat di Palembang itu memulai trading dari sesuatu yang benar-benar dia pahami. Jadi mulailah trading dengan benar. Nah, bagaimana cara memulai trading dengan benar, kita siap bagikan itu. Jadi Anda cukup siapkan waktu saja. Jadi tidak ada syarat spesifik sebenarnya. Satu kali pertemuan bukan 2 jam Pak Ucup. Ya, pertemuannya cukup 90 menit. 90 menit. Jadi tidak terlalu banyak. Dan itu hanya 3 kali. Nah, setelah itu ya keputusan ada di tangan Anda. Nggak ada paksaan, nggak ada intervensi dari kita. sekali. Mau join ya ayo, enggak juga ya. Kita jadi teman tetap gitu kan, silaturahmi, relasi. Kapan lagi dapat ilmu gratis ya? Gitu. Ilmu kan yang paling susah untuk didapetin. Sekali lagi terima kasih Pak Ato, Pak Charlie, Kak Yogi. Sama-sama. Dan TPFX tentunya untuk hari ini udah ngobrol-ngobrol santai. Nanti kalau muda, kalau masih
kangen atau masih pengen, wah hari ini aku lagi mau cepet-cepet jam di jalan jadi nggak sempet gabung. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol lanjutan bareng teman-teman TPFX. Sekali lagi terima kasih Pak Ato, Pak Charlie, Pak Yogi. Sama-sama. Udah hadir. Sukses terus ya buat kita semua ya. Amin. Semoga closing ya. Siapa kita? Salam profit. TPFX dong. Siapa kita? TPFX. Profit. Profit. Urah.